Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin, Pak Osman Arafat sebagai dosen pembimbing bahasa Indonesia. Kemudian rekan-rekan saya yang saya cintai semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Farhan Abdillah. NIM saya 20 Bravo 50 50 11 001 dari Fakultas Manajemen dan Bisnis, Prodi Manajemen Transportasi Udara, kelas Charlie atau kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang UTS, yaitu yang nomor 5, membahas tentang apa sih itu eh, e-learning. Kalau di sini kan LMS kan, Learning Management System dari ITL Trisakti sendiri. Eh, Alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari LMS itu sendiri apa. Kalau menurut sumber yang saya dapat dari internet terutama ya, LMS sendiri adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Nah, secara singkatnya seperti ini. LMS itu adalah pengganti dari kelas offline yang kita adakan setiap hari, yang ada di kampus, yang harus memakai kelas, harus memakai proyektor, harus menyiapkan meja dan bangku, kemudian menyiapkan berbagai macam fasilitas pendukung lainnya ya. LMS di sini itu tujuannya apa? Kan learning management system. Dalam tanda kutip elektronik. Nah, ini adalah sistem yang berbasis dari internet untuk mempermudah mahasiswa sendiri dalam dosen dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran. Singkatnya seperti itu. Kayak contoh lain dari LMS itu bisa digunakan seperti absensi, kemudian untuk penyampaian tugas, submit submit tugas ya bahasa kita ya. Kemudian bisa untuk berdiskusi dengan dosen itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu kelebihan dari LMS itu. Ada beberapa poin yang saya ambil. Poin pertama adalah aksesibilitas. Nah, dalam sistem belajar online itu dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik ya untuk mahasiswa dan dosen itu sendiri dalam melakukan pengajaran. Kita bisa melakukan pembelajaran itu di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, itu adalah kelebihan pertama dari LMS itu sendiri. Yang kedua yaitu interaktif. Poin kedua adalah interaktif. Nah, LMS yang baik dapat menyediakan berbagai fitur interaktif seperti forum, discussion, kuis online, dan kolaborasi daring ya. Tapi kolaborasi daring kayaknya belum sih di ITL Trisakti. Untuk poin selanjutnya ada rekam jejak dan evaluasi. Nah, tujuannya LMS itu kan untuk mencatat kemajuan siswa. Maksudnya setelah mencapai level di mana siswa tersebut melakukan pembelajarannya, bisa dilihat track recordnya dari ketika siswa tersebut melakukan pendownloadan materi. Dosen juga bisa melihat apakah materi tersebut telah tersampaikan ke mahasiswanya tersebut. Nah, dari data-data tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan presensi terhadap mahasiswa ketika telah melakukan tugas yang telah dikerjakannya. Untuk poin yang terakhir atau poin D, yaitu fleksibilitas waktu. Nah, mahasiswa dapat mengatur waktu belajar mereka sendiri, ya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kenapa sih harus fleksibilitas? Ya karena seperti ini, mahasiswa zaman sekarang itu cenderung belajar menyesuaikan kondisi dan tempat biasanya terkadang orang-orang itu. Jadi mereka itu perlu contoh ada beberapa mahasiswa yang perlu belajar dengan ketenangan, kemudian belajar di tempat-tempat ramai, mungkin diskusnya itu nggak di kelas. Jadi fleksibilitas waktu inilah yang menjadi kelebihan dari LMS di poin terakhir saya. Untuk selanjutnya ada kekurangan dari LMS itu sendiri. Ada beberapa poin juga, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu keterbatasan interaksi fisik. Ya pasti, namanya juga kan learning management system berbasis elektronik. Ya pastinya keterbatasan fisik. Ini kita harus belajarnya secara online ya. Uh, Tidak menutup kemungkinan untuk seperti contoh pandemi kemarin kita harus melakukan uh,
e-learning dari rumah ya, baik itu via LMS, via Zoom meeting, game meeting, segala macam. Nah, itu membatasi siswa untuk bertemu ya dengan dosennya secara langsung kan. Alangkah lebih baiknya kita bertemu secara langsung agar bisa menyampaikan materi lebih pas dan bisa menanyakan apapun itu secara langsung kepada dosennya. Yang kedua yaitu kendala teknis. Nah, mungkin sih di sini kendala teknis yang pertama seperti internet, entah itu lemot atau entah itu si mahasiswa lagi ada di suatu daerah yang tidak remote ya, tidak ada sinyal segala macam seperti itu. Ya itu bisa mempengaruhi kinerja daripada LMS itu sendiri. Ya kemudian poin yang terakhir yaitu kesulitan memahami materi. Banyak sekali ketika pandemi COVID-19 itu kita melakukan pembelajaran online dan submit mata perkuliahan kita itu di LMS. Contoh ketika dosennya tidak bisa mengajar, ada kendala, maka mahasiswanya bisa mendalam materi melalui LMS. Tapi terkadang ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa kita pahami secara langsung tanpa ada orang membimbing kita, dosen seperti itu. Itu merupakan kesulitan daripada LMS itu sendiri, kekurangan. Nah, saran-saran saya apa aja sih untuk sistem LMS ini? Yang pertama itu ada peningkatan dukungan teknis ya pastinya ya. Dukungan teknis yang kuat bagi mahasiswa untuk mengatasi masalah teknis untuk membantu mengembangkan pembelajaran secara online tadi. Kayak dukungan teknis ini kadang LMS yang ada di ITL Trisakti itu terkadang down ketika server tersebut dipenuhi oleh dalam tanda kutip ratusan orang yang menggunakan server tersebut secara bersamaan. Nah, ini mungkin bagi manajemen kampus bisa mengurangi traffic dengan menambahkan server seperti itu. Yang kedua, poin B yaitu penyesuaian fleksibilitas. Nah, ini memberikan tingkat fleksibilitas yang memadai untuk jadwal submit tugas ya saya rasa ya. Karena beberapa dosen juga ada yang melakukan bukan bukan saya mengejudge ya, tapi beberapa dosen juga ada yang melakukan ini menyantingkan waktu itu hanya mengumpulkan tugas dalam 2 jam. Kan kita kan belajar secara online terbuka secara waktu. Meskipun waktu itu harus dibatasi, tetapi ya tidak harus mengikat seperti itu. Kan online kan bisa di mana saja mahasiswanya seperti itu. Yang terakhir adalah penambahan fitur ya. Kalau saya rasa itu Ital Trisakti harus menambah fitur kayak Zoom Meeting, Gmeet atau aplikasi pun lainnya agar mempermudah komunikasi dan pengajaran agar bisa mahasiswa dan dosen itu berinteraksi secara langsung dimanapun kapanpun tanpa harus terbebani oleh aplikasi Zoom dan Gmeet yang berbayar seperti itu. Mungkin itu saja sih beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran-saran lain mohon ya ditulis di kolom komentar karena video ini akan saya upload di YouTube. Oke. Itulah paparan dari saya mengenai soal nomor 5 yaitu mengenai e-learning LMS untuk ITL Trisakti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.